Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Kelas 301 akan diadakan selama bulan Agustus sampai bulan September selama 8 sesi setiap hari Kamis via Zoom. Kelas ini khusus untuk pemimpin dan pelayan Tuhan. Dengan syarat, sudah mengikuti kelas 101 dan 201 dan sudah melayani di Sola Gracia Solo. Pendaftaran melalui Google Form yang akan dibagikan koordinator bidang. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom jemaat Tuhan, diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Yang diberkati lambaikan tangan, katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan, kita bawa segala pujian kita yang terbaik di hadapan Bapa. Kami mau merasakan kasih-Mu siang ini atas hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah.
percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau yang selalu memberi kekuatan baru di hadapan kami Bapa. Ya dalam malaya terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kami percaya bersama kami Tuhan. Yesus angkat tanganmu dan hari ini katakan kepada Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kemenangan hingga hari ini kami boleh bebas bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik dari segala apa yang kami punya, lewat pujian kami, lewat persembahan kami Tuhan. Apapun yang kami bawa hari ini, terimalah sebagai persembahan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami pulang membawa sukacita berkat daripada Engkau turun ke atas kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Haleluya, berikan kemuliaan Allah, rekan tangan. Yes. Puji namanya Allah kita yang hebat. Mari tepuk tangan bersuka cita, karena Allah kita Allah yang murah hati, penuh dengan berkat dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberi
baik, katakan sama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. SKS yang nyanyi sama-sama. Aku, amin. Karena alasanku, yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, amin, atas sebenar anugerah. SKS angkat tangan sama-sama ya. Aku diberkati, aku diberkati, amin, karena alasanku. Haleluya, aku diberkati, yes, atas sebenar anugerah bagiku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau bersekudahan dalam hidup kami Tuhan, yang selalu baru setiap harinya bagi kami. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Allah kita yang luar biasa. Yes. Mari angkat tangan dan hati kita katakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Setiap kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Setiap sukacita yang Kau berikan buat kami. Bahkan hingga hari ini kami boleh bersukacita memuji nama-Mu Tuhan. Meluapkan segala kerinduan kami yang ada di dalam hidup kami Bapa. Bekerjalah siang hari ini atas kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan dalam firman-Mu ini Tuhan, dapat berbuah dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah atas kami. Mampukan kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang siap terima firman-Nya. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Gembala yang beri kesempatan saya untuk berdiri di tempat ini. Dan selama pandemi ini, ya memproses banyak kita. Ya, kita banyak diproses untuk mau berdiam diri, mau mengkoreksi kembali, mau mendefinisikan kembali kehidupan kita dan lain sebagainya. Intinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam berdiam diri kita itu, ya saudara ya. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema, yaitu berubah dan berbuah. Katakan berubah dan berbuah. Ya, puji nama Tuhan saudara. Saudara tahu
biji mangga? Tahu biji mangga? Kalau di tempat saya namanya pelok. Tahu? Tahu ya? Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya satu buah mangga bisa menjadi 100 buah mangga yang lain? Caranya gimana kira-kira saudara? Halo? Iya, dimakan dulu, terus bijinya ditanam. Nah, selama proses tentu ada yang namanya perubahan dalam diri biji ini tadi. Dari satu biji yang harusnya ya sudah selesai sampai di situ, tetapi begitu ditanam dia mengalami perubahan dalam dirinya dan akhirnya dia bisa menghasilkan buah-buah yang lain dalam kehidupannya. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ya sebagai murid Kristus, kita pun juga dituntut untuk mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Yang siap berubah katakan yes. Nah, ini saudara, yuk next. Tadi pagi kita sepakati dulu dengan ini ya sebelum kita akan memulai lebih lanjut. Yuk kita akan baca bersama-sama 2, 3. Setiap perilaku seseorang tidak muncul dengan sendirinya tetapi dalam hati dan pikirannya. Ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa manusia tidak pernah diciptakan sama seperti robot ya atau bahkan seperti malaikat, enggak, tetapi kita diberikan hak bebas, diberikan akal budi, diberikan pikiran untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan pekerjaannya, ya seperti itu ya. Terus next. Nah, pikiran dan perasaan ini dipengaruhi oleh yang namanya persepsi, pola pikir atau cara pandang yang seringkali disebut sebagai paradigma, katakan paradigma. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dikendalikan oleh yang namanya persepsi, oleh cara pikir, cara pandang. Ya, jadi respon kita apapun itu selalu dimulai dari dalam hati dan pikiran kita. Yuk next. Nah, perubahan untuk menjadi terang, demikian juga kita menjadi anak-anak Tuhan. Perubahan menjadi terang, terangnya saya kasih tanda kutip ya. Kenapa? Karena tadi pagi kita sudah bahas bahwa yang namanya terang itu adalah identitas kita sendiri sebenarnya. Jadi bukan untuk menjadi terang, tetapi bagaimana memancarkan terang dalam kehidupan kita. Itu tidak hanya berhenti pada perubahan hati saja, tetapi harus diikuti dengan perubahan pola pikir atau mindset dan sikap hidup. Next. Nah, berita gembiranya adalah Injil tidak membawa hidup seseorang menjadi lebih baik. Ini perlu kita sepakati dulu. Injil tidak pernah disetting untuk membawa kehidupan Anda dan saya menjadi lebih baik, tetapi menjadi baru. Coba saya ulangi sekali lagi. Injil tidak pernah didesain untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, tetapi menjadi baru. Amin. Kalau hidup kita menjadi lebih baik, mungkin, seandainya saya seorang perokok, maaf. Seandainya saya seorang perokok, dalam satu hari saya habis 2 bungkus. Terus kemudian saya mencoba berubah menjadi baik. Kalau dalam sehari saya tinggal habis sebungkus, berarti saya lebih baik? Oh iya. Terus kemudian saya berusaha lagi, sampai akhirnya dalam sehari saya tinggal 2 atau 3 batang. Sudah jauh lebih baik? Ya, tetapi Injil tidak pernah didesain untuk itu. Tetapi yang Tuhan mau kita menjadi baru, yaitu saya nggak perokok sama sekali. Amin. Amin. Dulunya seorang pendosa, dulunya seorang yang suka ngomong kotor dan lain sebagainya. Wis dalam bisnis juga seperti itu, ada sesuatu ya pokoknya diciak gitu aja kan, ciak cao dan lain sebagainya seperti itu. Tapi diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Sekarang bukan lagi siap untuk nyikat punyanya teman, tapi bagaimana memberkati teman. Itu yang namanya baru. Amin. Ini loh saudara ya. Injil didesain untuk itu ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat hafalan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini sebenarnya Injil didesain untuk itu, menjadikan kita untuk memiliki kehidupan yang baru. Sama seperti satu biji mangga tadi, ya bijinya seharusnya sudah nggak ada gunanya lagi, tetapi begitu ditanam dia mengalami perubahan dalam dirinya, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati
oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian pun kita, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun wajib mengalami perubahan dalam diri kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis yang dapat dinikmati oleh semua orang. Amin. Ya, next. Ya, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu perempuan Samaria, saudara. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, kita buka dulu. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang belum ketemu katakan amin. Yang gak buka katakan haleluya. Oh, diam semua saudara. Ya, Yohanes 4 ayatnya cukup panjang saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Di situ judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria, ya. Saya bacakan buat saudara, tenang aja, saya nggak akan baca semua, ya. Ya, mulai ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, di sini saya tertarik saudara. Ayat yang keempat dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus itu sepertinya ada sesuatu keterpaksaan, betul? Betul ya? Betul ya? Kata harus, aku kudu rono. Loh, lah nek ra rono piye? Wis pokoke kudu gitu kan. Jadi sepertinya ada semacam keterpaksaan. Lah, kita akan belajar bersama. Nanti kita akan pelajari di situ bahwa Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan yang menurut saya cukup istimewa ya, cukup istimewa. Dan perikop ini menjadi inspirasi bagi orang-orang misi khususnya bagaimana melakukan penginjilan yang luar biasa, bahkan dijadikan sebagai satu metode, satu model ya untuk penginjilan yang yaitu model Samaritan istilahnya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan belajar ya. Di situ ceritanya adalah Yesus ketemu dengan seorang perempuan. Terus kemudian terjadi percakapan-percakapan. Lah, apa yang terjadi di sana? Oh, itu luar biasa, mengubahkan kehidupannya dan akhirnya menghasilkan buah yang wow, keren banget ya. Yuk kita akan lihat bersama ya. Next. Ya, kita lihat dulu dengan kondisi dan orang Samaria. Bapak Ibu, saya tidak akan mengeksplor ini lebih dalam, lebih jauh, enggak ya. Saya yakin kita sudah pernah belajar tentang hal ini. Ya, terus. Nah, ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Kenapa kok dia harus itu kayaknya suatu keterpaksaan? Ternyata ayat 8 dijawab. Sebab ya murid-muridnya telah pergi membeli makanan ya. Terus kemudian kalau kita lihat lebih jauh ya, ternyata saudara orang sorry. Ayat 18 ya. Dikatakan bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, saudara. Ya, kondisi permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi sejak lama. Ya, jadi begitu Salomo mati, ya, meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara beribu kota di Samaria dan kemudian kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Nah, yang di Yerusalem masih memelihara tradisi-tradisi, ya, makanya mereka disebut sebagai orang Yahudi. Nah, orang Samaria ini adalah dihuni oleh bangsa campuran. Ya, mereka terlalu terbuka dengan orang-orang luar dan orang-orang yang ditempatkan oleh bangsa Asyur sejak zaman pembuangan. Ya, jadi mereka wacau balut enggak karuan. Orang Yahudi seringkali mengatakan orang Samaria itu orang kafir. Ya, ceritanya seperti itu. Sudah ada gambaran ya di sini ya. Makanya orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini Yesus yang saat itu mungkin baru lagi jadi selebritis ya, baru terkenal di mana-mana. Ini justru malah ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, next. Apa yang terjadi di sana? Ya, kita lihat perempuan Samaria. Kita lihat bahwa perempuan itu adalah ya tradisi pada waktu itu tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Ya, perempuan itu menjadi apa ya? Warga negara second class lah gitu ya. Nah, ini sudah perempuan Samaria lagi ya. Sudah Samaria perempuan lagi. Ya, ini kayaknya
double minority, double minority. Nah, apa yang terjadi di sana? Mulai ayat yang ke-7, di situ dikatakan maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Di situ dikatakan, ya, ayat sebelumnya, kita mulai dari ayat yang ke-5 saja. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Ketemu ya saudara ya? Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, dan terjadi percakapan selanjutnya. Nah, ada yang menarik di sana, saudara. Perempuan ini, tadi saya katakan double minority tadi, menimba air untuk kebutuhan sehari-hari, betul ya? Menimba air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu kalau di sini, kalau saya orang desa dulu sempat mencari air itu di Pak Pranto, belik ya Pak, ya di sendang atau apa gitu biasanya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, untuk mengambil air itu biasanya dilakukan pada pagi hari, sore hari, atau siang hari? Pagi atau sore. Pagi untuk kebutuhan sehari itu, terus kemudian mengambil di sore hari untuk kebutuhan mungkin untuk kebutuhan besok paginya, seperti itu ya. Nah, tetapi ini agak sedikit aneh. Wanita ini datang ke sumur itu justru jam 12 siang. Lagi panas-panasnya. Nah, kita jadi berpikir, loh, kok jam 12 siang? Padahal kondisi di sana, puji Tuhan saya belum pernah sampai ke Israel. Berharap suatu ketika Tuhan bawa ke sana itu ya. Nah, pukul 12 siang lagi panas-panasnya, dan biasanya orang justru akan malas untuk keluar dari rumah, gitu ya. Berarti kemungkinan besar kondisi saat itu lagi sepi. Ya, orang-orang pada tinggal di rumah. Tetapi justru malah perempuan ini keluar dan mengambil air. Saya jadi berpikir seperti ini. Jangan-jangan dia memang menghindari orang-orang pada waktu itu. Ya, fakta yang lain, ternyata di ayat yang ke-18, ia mempunyai 5 orang suami, dikatakan begitu ya. Ya, Bapak Ibu sudah baca cerita ini ya. Dia punya 5 orang suami, dan yang bersamanya dengan dia sekarang itu bukan suaminya. Keren ya. Berarti dia sudah punya suami berapa orang? 6 dengan yang sekarang, begitu ya. Kira-kira orang ini cantik gak? Halo? Kira-kira cantik gak? Pinter ngomong gak? Pinter, saya yakin ya. Kalau enggak, ya nggak mungkin bisa gaet cowok kayak gitu kan ya. Nah, dia punya 5 suami, dan yang tinggal bersama dengan dia sekarang itu juga bukan suaminya. Tapi anehnya, dia justru mencoba menghindari orang-orang. Bisa jadi mungkin karena dia malu, mengerti dengan keberadaan dirinya. Aku malulah ketemu dengan orang-orang. Atau mungkin juga malah takut ketemu dengan orang-orang, ya. Atau mungkin juga malah sakit hati. Seringkali saat dia lewat atau apa, banyak orang ngata-ngatain dia, hidupnya nggak benar dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi ada sesuatu perubahan yang luar biasa terjadi pada perempuan ini. Yuk kita lihat. Ya. Terus, nah, ada perubahan yang sangat luar biasa terjadi pada perempuan ini. Ya, terjadi pada perempuan ini. Yang pertama kali dia datang ke sumur itu membawa tempayan, tujuannya adalah mengambil air. Tapi ternyata di ayat yang ke-28, yuk kita lihat ayat yang ke-28. Ayat mulai 27 ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada semua orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke kota
keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat menarik. Dia datang ke sana dengan membawa tempayan. Tujuan utamanya adalah mengambil air untuk kehidupan sehari-harinya. Ya, untuk kehidupan sehari-harinya. Terus kemudian terjadi percakapan dengan Yesus di situ. Apa yang terjadi kemudian? Ada perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, dia mulai meninggalkan tempayannya. Loh, bukankah tujuan utamanya dia mencari air? Tapi di situ dikatakan dia sudah melupakan apa yang mau dia lakukan di sana. Dia meninggalkan tempayannya yang merupakan senjata utama, merupakan fasilitas utamanya dia untuk mengambil air untuk kehidupan sehari-hari. Tapi dia tinggalkan. Ya, ada perubahan pikiran dari hal-hal yang bersifat jasmani. Yang kedua, dia pergi ke kota. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Dia datang ke sana, datang ke sumur itu tujuannya menghindari orang-orang. Halo, betul ya? Menghindari orang-orang. Tapi justru setelah terjadi perubahan yang luar biasa ini, justru dia datang dan mencari orang-orang. Oh, ini keren banget. Ada perubahan yang 180 derajat benar-benar terjadi di sana. Ya, justru mencari. Dan kemudian dia yang tadinya nggak mau ketemu dengan orang, justru malah ngomong sama orang-orang. Ya, bersaksi tentang kehidupannya. Dan perubahan yang ada dalam hidupnya dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, ada perubahan tujuan hidup dan berbagi kepada orang banyak. Ya, nah ini ada perubahan yang sungguh luar biasa. Nah, kita jadi penasaran sebenarnya ada apa sih? Ya, terus kemudian buahnya, yuk, ya, dari perubahan itu ternyata menghasilkan buah yang luar biasa. Yang pertama, ayat yang ke-30, banyak orang datang kepada Yesus. Ayat 30, ya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Melalui perubahan seorang perempuan yang tadinya dianggap sebagai sampah masyarakat, justru Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang untuk menarik banyak orang datang kepada Yesus. Bahkan ayat yang ke-39, lebih banyak orang yang percaya. Bukan hanya banyak orang datang kepada Yesus, tapi banyak orang yang percaya. Ayat 41, lebih banyak orang yang percaya. Lebih lagi, ya. Dan lebih banyak orang yang diubahkan hidupnya. Saudara, ada perubahan yang luar biasa. Ada lompatan yang begitu dahsyat. Ada lompatan yang begitu drastis terjadi pada perempuan Samaria ini. Orang yang tadinya nggak ngerti siapa dirinya, nggak punya tujuan hidup, nggak ngerti dia harus kemana, pokoknya hidup dijalani aja, manut sak karepe dhewe begitu. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu ledakan dalam dirinya yang membuatnya tergugah dan menjadi orang yang justru luar biasa dipakai Tuhan. Nah, pertanyaannya, buah yang sedemikian ini didapatkan dari mana? Yuk kita lihat, ya. Nah, ternyata kunci perubahannya adalah yang pertama, apa saudara? Perjumpaan secara pribadi dengan saudara. Pada waktu perempuan ini datang, dia masih dengan platformnya yang lama sebagai apa ya, kalau boleh dikatakan wanita yang nggak baik-baik lah gitu ya, gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Dia sebagai orang yang tertutup, dia sebagai orang yang kita dicap sebagai sampah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia menemukan dirinya. Saya yakin di dalam percakapan itu Tuhan Yesus mulai menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan tujuan hidupnya, destininya bagaimana, panggilannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ternyata dari sebuah perjumpaan secara pribadi ini mengubahkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya teramat sangat yakin saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Gak peduli dengan masa lalu kita, gak peduli dengan segala macam background hidup lama kita. Saat terjadi divine encounter, saat terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Apapun alasannya,
apapun. Saya banyak melayani di anak muda. Saat saya ketemu dengan mereka, dengan berbagai macam permasalahan mereka, hampir setiap anak yang ketemu dengan saya, mereka bukan berada di titik nol, Bapak Ibu. Justru mereka seringkali berada di bawah titik nol, di bawah minus, titik minus begitu ya. Kenapa? Mereka bingung, mereka melakukan hal-hal dengan tabiat yang lain sebagainya. Beberapa dari antara mereka, maaf ya, saya ketemu dengan mereka. Saya memulai pelayanan dengan anak-anak SMA dan kebanyakan saya lebih banyak dengan prianya, gitu ya, background saya di Campias Jati. Beberapa dari mereka akhirnya mengaku bahwa mereka bahkan ada satu anak yang akhirnya kuliah di Jogja, akhirnya ketahuan bahwa positif HIV. Puji Tuhan sekarang sudah lulus dan masih terus terapi seperti itu. Nah, saya harus mendampingi mereka, saya harus mencoba menuntun mereka dan lain sebagainya. Saya teringat betul pada waktu perkuliahan dulu masih dengan Pak Yutan. Kita diajari dengan yang namanya cabut akar dan lain sebagainya. Bukan hanya konsentrasi kepada daun-daunnya, pada ranting-ranting, tapi bagaimana menemukan akarnya. Dan ternyata Bapak Ibu, akar permasalahannya dan cara pengobatannya nggak ada yang lain, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan tujuan hidup manusia, Tuhan yang patut ditemui dan akhirnya ditanyai, Tuhan tujuan hidup apa? Dari situ terjadi perubahan yang radikal. Saya tidak pernah mengatakan kamu nggak boleh mengulangi itu lagi. Tidak, saya jarang sekali ngomong seperti itu. Tapi saya cukup datang sama dia, saya rangkul dan saya katakan, kamu orang yang dicintai, kamu orang yang luar biasa, kamu orang yang Tuhan persiapkan untuk menolong generasi yang mungkin mengalami background seperti itu. Dan ternyata benar, Bapak. Mulai dari situ mereka berangsur-angsur pulih, ada perubahan dalam diri mereka. Kalau Pak Ilham kemarin di 301 ya, memberikan ruang bagi sebuah kesalahan supaya kita dapat menerima mereka apa adanya. Dan saat terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya yakin perempuan Samaria ini merasa dihargai, merasa diterima, merasa dihormati meskipun backgroundnya yang bobrok. Bapak Ibu, saya mengatakan, seringkali kita merasa dituntut menjadi orang Kristen harus berbuah, menjadi orang Kristen harus berbuah, menjadi orang Kristen harus berbuah. Statusmu Kristen, aku harus berbuah. Iya, betul. Tetapi pertanyaannya, saat kita tidak ketemu dengan sang sumber, kita nggak akan pernah bisa berbuah. Amin. Tapi saat kita melekat, tinggal, ketemu, maka buah itu akan mengalir dari dalam hidup kita. Kita nggak perlu berusaha untuk dan lain sebagainya. Tapi itu mengalir dari dalam diri kita dan menjadi buah-buah yang luar biasa. Yang kedua, terbuka terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Saya senang sekali dengan statement ini. Seluruh perkataan di kitab suci ini tidak pernah ditujukan buat saudara. Oke, saya ulangi. Saya punya prinsip, seluruh isi kitab suci ini tidak pernah ditulis buat saudara, tapi buat saya. Halo? Segala teguran-teguran yang ada dalam kitab suci ini tidak pernah diberikan buat saudara, tapi diberikan buat saya. Cara penerimaan yang seperti ini, saudara, akan memungkinkan kita untuk menarik dan setuju setiap perkataan ilahi yang Tuhan ucapkan melalui firman-Nya, bukan dalam rangka menghakimi orang lain, bukan dalam rangka menunjuk-nunjuk orang lain, tetapi sebagai cermin dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Nah, saya melihat perempuan Samaria itu begitu terbuka. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, dia mengaminkannya. Dan akhirnya terjadi perubahan yang luar biasa. Saya teramat sangat yakin bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu juga berkata, engkau diciptakan mulia, engkau diciptakan luar biasa, engkau bukan orang sembarangan. Tapi Tuhan, backgroundku kayak gini, aku bukan orang baik-baik, aku gak peduli dengan itu. Yang penting identitasmu jelas, maka masa depanmu juga jelas. Amin.
Amin. Ini luar biasa. Dan bukannya terbuka, tetapi juga menerima dan setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang lebih penting. Ya, berapa banyak di antara kita yang seringkali berdebat dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang seringkali mengotak-atik apa kata firman Tuhan, mencocok-cocokkan dengan kehidupan kita. Ini yang sebenarnya membuat kita seringkali tidak bertumbuh, tidak berbuah, saudara. Ya, nah, terus kemudian menjadi pelaku firman dengan cara bersaksi. Itu wujud nyata dari pertobatan. Perempuan ini bukan hanya duduk mendengar terus kemudian masuk dalam hati dan pikirannya saja, terus kemudian iya Tuhan aku setuju, ya wes aku pulih. Bapak Ibu, saya mau katakan, jikalau kita dipulihkan, Tuhan tidak pernah mendesain kita, pemulihan kita untuk diri kita sendiri. Amin. Tuhan selalu punya rencana yang lebih daripada sekedar saudara dipulihkan. Tuhan mempunyai rencana yang lebih sekedar saudara dan saya diberkati, tetapi terlebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Makanya saya sangat diberkati dengan satu statement, ya, statementnya Ed Cole yang mengatakan seperti ini. Bisa jadi pelayananmu yang paling efektif berasal dari bekas-bekas lukamu yang paling dalam. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang anak mahasiswa yang dulu juga siswa saya. Dia sudah kuliah dan dia konseling. Sudah lama menghilang begitu, saudara. Sudah lama menghilang. Terus kemudian ngobrol lagi, Pak, aku ingin ngobrol. Ya wis sekalian. Nah ternyata saudara, banyak hal yang dia alami yang selama ini ternyata belum kebongkar. Bagaimana lukanya sama papahnya, padahal sama saya sudah 3 tahun dan sekarang sudah kuliah 2 tahun dan tapi ternyata masih ada sisi-sisi yang belum terbongkar. Ya, gambar dirinya masih kacau, ya, dalam kondisi ketertekanan dan lain sebagainya, emosinya sama papahnya mulailah kumat lagi dan lain sebagainya. Saya ngomong sama dia, jujur, Pak Gus masih penasaran. Saya bilang sih, penasaran gimana Pak? Ya penasaran sebenarnya Tuhan itu mau ngapain sih dalam hidupmu, itu sedang siapkan apa sih? Kok dalam usia semuda ini kamu sudah dipercayakan begitu banyak perkara? Saya katakan seperti itu. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu saya berdoa bagi, ya, saya agak sedikit usil gitu ya. Saya tanya sama Tuhan, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya rencanamu buat dia? Tapi Tuhan ngomong coba, tugasmu bukan untuk tahu, tapi tugasmu jalan. Wih, saya bilang, kok ini Tuhan? Ya wis, tugasmu taat ya taat. Ada waktunya kamu tahu, ada waktunya kamu jalan. Oh ya wis, kayak gitu. Ya wis, jalan aja. Berarti sekarang harus jalan. Iya jalan. Ya udah jalan. Kayak gitu. Saya katakan sama dia, udahlah, yuk kita jalani dalam rule-nya Tuhan dan biar Tuhan yang akan tentukan kemana kita akan berjalan. Pada saat berdoa itu saya diingatkan tentang Abraham yang mengatakan persembahkanlah anakmu di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum tahu saudara, yang penting jalan dulu aja. Mas boleh kembali ke slide yang tadi? Nah ini ya, menjadi pelaku firman dengan cara bersaksi. Ya, dengan cara bersaksi bagaimana? Kita saksikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, perempuan ini juga seperti itu saudara. Dia mengalami perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa. Dia tapi dia tahu bahwa hidupnya, bahwa pemulihan yang dia alami, dia sadar bukan untuk dirinya sendiri. Masih banyak orang-orang yang perlu mendapatkan sentuhan sama seperti dirinya. Seperti itu saudara. Saya teringat waktu saya masih ngajar di SMK di dekat desa saya sana. Jadi sebuah SMK Kimia Industri waktu itu, Yayasan Kristen. Saya ngajar di sana, terus kemudian saya mencoba mendekati mereka yang mereka mayoritas dari saudara sebelah ya, hampir 90% lah ya. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang lupa dengan papahnya, orang-orang yang ada beberapa di antara mereka yang nggak ngerti bapak itu sopo dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba masuk kepada mereka dengan membawa diri saya sebagai seorang teman dan sebagai seorang bapak buat mereka.
Beberapa kali mereka saya follow, saya ngomong tentang destiny mereka, identitas mereka dan lain sebagainya. Banyak dari antara mereka yang akhirnya terima Yesus, meskipun di rumah mereka masih melakukan aktivitas dan ritual keagamaan mereka yang lama. Dan suatu ketika ada satu anak yang ngomong sama saya, waktu itu kasusnya dia nggak bisa bayar SPP waktu itu. Kemudian saya menggunakan gaji saya untuk ya udah pakai, saya bilang gitu. Nah, terus suatu ketika dia datang kepada saya, Pak, kenapa kok Bapak memperlakukan semuanya ini pada saya? Saya nggak tahu pada waktu itu saudara, tiba-tiba saya cuma ngomong seperti ini. Aku pernah diperlakukan seperti itu oleh Bapak rohani. Saya cuma ngomong seperti itu saudara. Dan setelah ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Saya sendiri merenung dan akhirnya saya, oh iya ya, ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita hidupi itu mengalir dengan sendirinya, amin. Saya nggak pernah mencoba untuk melakukan sesuatu inovasi yang baru dalam tanda kutip ya. Enggak, saya cuma merefleksikan dari apa yang pernah saya terima dan itu yang nanti keluar. Dan ternyata benar saudara, perempuan Samaria ini dia tidak pernah menginovasi apapun. Dia hanya menceritakan kepada orang-orang apa yang dialaminya, nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Dan ternyata itu membawa dampak yang luar biasa. Seluruh kota percaya kepada Yesus. Bagaimana mungkin dengan cara seperti itu? Ya nyatanya mungkin, saudara. Yuk, apa yang Anda alami? Apa yang Anda terima dari Tuhan? Jangan-jangan itu sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita alami hari-hari ini mungkin kesukaran, kesulitan atau apapun, jangan-jangan ini menjadi sebuah jembatan untuk menjadi berkat perlangganan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling. Melalui kehidupan kita, orang akan melihat kok hidupmu seperti ini. Ya, karena Tuhan Yesus ada dalam diri. Saya teringat pada waktu saya masih melayani di Tawangmangu, saudara, pada waktu saya masih jadi mahasiswa praktek pada waktu itu, ada seorang ibu itu dia kalau pagi itu jualan di pasar Tawangmangu, kalau siang begitu pulang dia jualan apa itu gado-gado, lotek dan lain sebagainya. Agak sedikit lucu sih. Jadi tetangganya itu seringkali tanya, Mbak Di, kok hidupmu kok ketoknya enak banget Pak? Oh iya piye? Aku tuh nggak pernah. Wong jane sebenarnya hidupmu itu kan juga nggak terlalu berlebihan, apa ya istilahnya orang sugih banget lah gitu lah. Tapi kok aku nggak pernah dengar bahwa dengan suami setengkar dan lain sebagainya. Dia cukup ngomong seperti, karena di rumahku itu ada Tuhan Yesus. Lah, cuma ngomong gitu tak saudara? Lihat terus ngomong, Tuhan Yesus ini siapa? Lah, dia cerita. Belum lagi ya waktu dia ngulek bumbu, Bude, gado-gadomu kok jadi natalan jadi ini rahasia bumbunya apa? Alah rahasianya cuma Gusti Yesus. Rahasia Gusti Yesus itu kan nggak ada hubungannya sama sekali, saudara. Tapi ternyata setelah itu dia bisa bercerita. Gusti Yesus memberikan aku damai sejahtera dan lain sebagainya. Dan ternyata dari kampung itu banyak orang-orang yang akhirnya menerima Yesus. Bisa lakukan. Jadi saudara, saya mengatakan menjadi berkat itu bukan soal bisa atau tidak, tetapi soal mau atau tidak. Sesimpel itu, saudara. Ya, menjadi pelaku firman dan bersaksi ada wujud nyata dari pertobatan. Next. Ya. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus untuk mengalami perubahan pola pikir dan perubahan sikap hidup yang mengubahkan seluruh aspek kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan terus memancarkan terang kasih Tuhan, bukan dengan cara yang kita usahakan, tetapi mengalir dan menjadi gaya hidup kita. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus. Ya, kita akan berdoa, saudara. Ternyata untuk menjadi berkat, kita perlu mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi berkat dan buah bagi sekitar kita, yang adalah tanggung jawab kita,
kita cukup menjadi cermin-cerminnya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan dan cintanya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita gak perlu menginovasi cintanya Tuhan, kita cukup merefleksikan cintanya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran. Kita bangkit berdiri, katakan hidupku. Saya serahkan Pak Roto. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah kirimkan hamba-Mu dari Salatiga untuk memberkati kami Tuhan. Berbuah itu gampang, tetapi untuk kehidupan yang berubah, mari Tuhan, jadikan jemaat-Mu berubah dalam kondisi kehidupan lama kami menjadi kehidupan yang baru. Kebiasaan yang lama kami Tuhan berubah seperti perempuan Samaria ini, yang orang lain katakan tidak mungkin, tetapi setelah ketemu berjumpa langsung dengan Engkau secara pribadi, terjadi satu perubahan yang signifikan, yang begitu luar biasa, dan buahnya dapat dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi gereja-Mu di tempat ini, SGS Solo, biarlah dapat dirasakan juga, baik tetangga lingkungan di sekitar kami, maupun di kota ini dan di bangsa ini Tuhan. Setiap kehidupan kami menjadi Tuhan garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Agus Sunoko, yang sudah Tuhan membagikan berkat. Berkati di komunitas Salatiga Tuhan, pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kami jemaat-Mu SGS Solo yang pada kesempatan pagi hari ini telah Engkau memberikan Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa buat kami. Kami rindu untuk berbuah Tuhan, tetapi kami mau berubah dari kehidupan lama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah, yang saat ini sedang mengikuti streaming Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang hadir. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami kelemahan berikan kekuatan. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau memberikan kami semangat yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kedangkan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini terimalah berkat, kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan.